Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Malikul Mulki dengan akhiran NIM R0112410070. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Namun, fokus kita pada video ini bukan pada saluran yang dilewati makanan secara langsung, melainkan pada 3 organ aksesoris vital yang menjadi pusat metabolisme dan sekresi kimiawi tubuh kita, yaitu ada hati atau hepar, empedu atau vesika velia, dan pankreas. Pada kesempatan ini, saya akan membagi penjelasan saya ke dalam 3 poin utama. Yang pertama, anatomi dan fisiologi, di mana saya akan menjelaskan struktur makroskopis hingga mikroskopis dari hati, empedu, dan pankreas, serta bagaimana fungsi spesifiknya. Dan yang kedua yaitu peranan dalam perjalanan nutrisi, di mana saya akan menjelaskan bagaimana ketiga organ ini bekerja secara sinergis saat makanan mencapai duodenum, termasuk mekanisme hormonal dan enzimatik yang terlibat. Dan yang ketiga, integrasi prinsip pencernaan, di mana saya akan mengaitkan kerja ketiga organ ini dengan 5 prinsip dasar sistem digestif, yaitu ingesti, sekresi, digesti, absorpsi, dan yang terakhir adalah eliminasi, sehingga kita dapat melihat gambaran besarnya secara utuh. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan organ yang pertama, yaitu hati atau hepar. Hepar adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia dengan berat sekitar 1,4 hingga 1,5 kg pada orang dewasa normal. Letaknya berada di rongga abdomen kuadran kanan atas, menempati regio hipokondria kanan dan epigastrik, tepat di inferior diafragma. Secara makroskopis, anatomi hati dibagi menjadi 2 lobus utama yang dipisahkan oleh struktur jaringan ikat bernama ligamentum falciforme. Lobus kanan memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan lobus kiri. Jika kita melihat hati dari permukaan inferior atau visceral, terdapat 2 lobus tambahan yang berukuran lebih kecil, yaitu lobus caudatus yang posisinya berdekatan dengan vena cava inferior dan lobus quadratus yang posisinya berdekatan dengan kantung empedu. Suplai darah pada hati sangat unik dan penting untuk dipahami karena menggunakan sistem sirkulasi ganda. Hati menerima sekitar 25% darah yang kaya akan oksigen dan arteri hepatika propria. Namun, 75% suplai darahnya berasal dari vena porta hepatica. Vena porta hepatica ini membawa darah yang terdioksigenasi, tetapi sangat kaya akan nutrisi, yang baru saja diabsorpsi dari lambung, usus halus, usus besar, dan limpa. Secara mikroskopis, unit fungsional terkecil penyusun hati disebut lobulus hepatis. Lobulus hepatis ini berbentuk heksagonal atau segi enam. Di bagian tengah setiap lobulus terdapat vena centralis. Di sekeliling vena centralis tersusun lempengan sel-sel epitel khusus yang disebut hepatosit. Di antara lempengan hepatosit tersebut terdapat kapiler pembuluh darah yang sangat permeabel yang disebut sinusoid hepatik. Darah dari arteri hepatik dan vena porta akan bercampur di dalam sinusoid, mengalir melewati hepatosit untuk diproses. Sebelum akhirnya bermuara ke vena centralis, di dalam sinusoid juga terdapat sel Kupffer, yaitu makrofag jaringan yang berfungsi memfagositosis patogen, sel darah merah, dan debris seluler. Peran hati dalam perjalanan nutrisi terjadi pada fase absorpsi atau setelah nutrisi diserap oleh usus halus dan masuk ke aliran darah vena porta hepatica. Seluruh nutrisi tersebut harus masuk ke hati terlebih dahulu sebelum diedarkan ke sirkulasi sistemik. Yang pertama, metabolisme karbohidrat.
Saat kadar glukosa darah tinggi, setelah makan, hepatosit akan menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen melalui proses glikogenesis untuk disimpan. Yang kedua, metabolisme protein. Hepatosit melakukan deaminasi asam amino, yaitu membuang gugus amin agar asam amino dapat digunakan untuk produksi energi. Proses ini menghasilkan amonia yang toksik, yang kemudian segera diubah oleh hati menjadi urea agar dapat diekskresikan oleh ginjal. Hati juga menyintesis hampir seluruh protein plasma darah, termasuk albumin yang menjaga tekanan onkotik, serta faktor pembekuan darah seperti fibrinogen dan protrombin. Selanjutnya, metabolisme lipid. Hati menyintesis kolesterol, lipoprotein, serta memecah asam lemak untuk menghasilkan energi atau oksidasi beta. Dan yang terakhir, produksi empedu. Hepatosit memproduksi cairan empedu sebanyak 800 hingga 1000 ml per hari. Empedu mengandung air, garam empedu, kolesterol, dan bilirubin atau pigmen hasil pemecahan sel darah merah. Empedu ini diekskresikan melalui kanalikuli biliaris menuju saluran empedu untuk digunakan dalam proses pencernaan. Selanjutnya, atau yang kedua adalah empedu. Organ yang kedua adalah kantung empedu atau vesica velea. Kantung empedu adalah kantung muskular berbentuk buah pir dengan panjang sekitar 7 hingga 10 cm. Letaknya berada di lekukan fossa vesica velea pada permukaan inferior lobus kanan hati. Secara anatomi, kantung empedu terdiri dari 3 bagian. Fundus yang mengarah ke bawah, korpus atau badan yang merupakan bagian tengah, dan kolum atau leher yang menyempit. Leher kantung empedu berlanjut menjadi saluran yang disebut ductus cysticus. Sistem saluran biliaris ini saling terhubung. Empedu yang diproduksi oleh hati mengalir keluar melalui ductus hepaticus kanan dan kiri, yang kemudian menyatu menjadi ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus communis ini akan bergabung dengan ductus cysticus dari kantung empedu, membentuk satu saluran utama yang disebut ductus choledocus. Secara fisiologis, lapisan mukosa kantung empedu terdiri dari epitel kolumnar simplex. Fungsinya bukan untuk memproduksi empedu, melainkan untuk menyimpan dan memekatkan cairan empedu. Mukosa kantung empedu secara aktif mengabsorpsi air dan ion dari cairan empedu, sehingga cairan empedu yang tersimpan di dalam menjadi konsentrat, yang biasanya 10 hingga 20 kali lebih pekat dibandingkan saat baru disekresikan oleh hati. Kapasitas penyimpanan kantung empedu sekitar antara 30 hingga 50 meter. Peran utama kantung empedu sangat spesifik pada pencernaan lipid atau lemak. Lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, sedangkan lingkungan di dalam saluran cerna adalah cairan atau berair. Jika tidak ada empedu, lemak akan mengumpal menjadi massa yang besar, sehingga enzim pencernaan tidak dapat menjangkaunya. Ketika kimus atau bubur makanan yang mengandung asam amino dan asam lemak masuk ke dalam duodenum, keberadaan zat tersebut akan merangsang sel-sel enteroendokrin di mukosa duodenum untuk melepas hormon cholecystokinin atau CCK ke dalam sirkulasi darah. Hormon CCK memiliki 2 target utama terkait empedu. Pertama, merangsang otot polos pada dinding kantung empedu untuk berkontraksi kuat. Kedua, merangsang relaksasi sphincter hepatopankreatika atau sphincter Oddi yang merupakan katup pembuka menuju duodenum. Akibatnya, cairan empedu yang pekat disemprotkan ke dalam lumen duodenum. Di dalam duodenum, garam empedu akan melakukan proses emulsifikasi, yaitu memecah gumpalan lipid makroskopis
menjadi butiran-butiran mikroskopis yang disebut miser. Proses ini sangat meningkatkan luas permukaan lipid, sehingga enzim lipase pankreas dapat menempel dan memecah trigliserida. Organ ketiga adalah pankreas. Pankreas adalah kelenjar retroperitoneal, artinya terletak di luar dan di belakang peritoneum, tepatnya posterior terhadap kurvatura mayor lambung. Panjangnya sekitar 12 hingga 15 cm. Anatomi makroskopis pankreas terbagi menjadi 4 bagian. Kaput atau kepala yang membesar dan pas berada di lengkungan duodenum berbentuk huruf C. Kolum atau leher yang merupakan bagian penyempit. Korpus atau badan yang melintang ke arah kiri tubuh. Dan yang cauda atau ekor yang ujungnya menyentuh hilum limpa. Secara fisiologis dan histologis, pankreas adalah kelenjar ganda. Sekitar 1% sel penyusunnya adalah sel endokrin yang tergabung dalam pulau Langerhans yang menyekresikan hormon ke dalam darah, seperti insulin dari sel beta dan glukogen dari sel alfa untuk regulasi glukosa darah. Namun, 99% bagian pankreas adalah kelenjar eksokrin. Sel-sel epitel sekretorik eksokrin ini tersusun dalam kelompok-kelompok yang disebut asini. Sel asinar memproduksi getah pankreas dalam volume 1,2 hingga 1,5 liter per hari. Getah ini dialirkan melalui saluran-saluran kecil yang kemudian menyatu ke ductus pancreaticus major atau ductus Wirschholm. Ductus ini berjalan di sepanjang badan pankreas dan akan bersatu dengan ductus choledochus atau saluran empedu, membentuk struktur ampula hepatopankreatika atau ampula Vater sebelum bermuara ke dalam duodenum. Peran pankreas dalam perjalanan nutrisi yaitu ketika kimus keluar dari lambung menuju duodenum. Kimus tersebut sangat asam karena bercampur dengan asam klorida lambung dengan pH sekitar 2. Lingkungan asam merusak dan tidak ideal untuk enzim pencernaan khusus. Kondisi asam ini memicu duodenum melepaskan hormon sekretin. Sekretin masuk ke dalam darah dan merangsang sel-sel ductus pankreas untuk menyekresi cairan yang akan kaya ion bikarbonat. Ion bikarbonat ini bersifat basa dan segera bereaksi sementara asam klorida duodenum sehingga pH meningkat menjadi 7 hingga 8. pH ini adalah lingkungan operasional yang optimal bagi enzim pankreas. Bersamaan dengan itu, hormon kolisitokin atau CCK merangsang sel asinar pankreas untuk menyekresikan enzim pencernaan dalam jumlah besar. Enzim ini bertanggung jawab atas sebagian besar pencernaan kimiawi, yaitu di antaranya yang pertama, amilase pankreas, memecah polisakarida atau karbohidrat kompleks menjadi disakarida dan trisakarida. Yang kedua, lipase pankreas, memecah molekul lipid yang sudah diemulsi empedu tadi menjadi struktur yang paling sederhana. Dan yang ketiga, enzim proteolitik, disekresikan dalam bentuk tidak aktif agar tidak mencerna pankreas itu sendiri. Misalnya, trypsinogen ketika masuk ke duodenum. Trypsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase dari dinding usus menjadi tripsin. Tripsin kemudian akan mengaktifkan enzim protease lainnya seperti chymotrypsinogen dan prokarboksipeptidase. Enzim ini memecah rantai protein menjadi peptida pendek dan asam amino. Integrasi dengan prinsip sistem pencernaan. Sebagai sintesis dari seluruh penjelasan di atas, kita dapat menentukan fungsi ketiga organ ini ke dalam prinsip utama sistem pencernaan. Yang pertama, ada ingesti. Proses masuknya makanan terjadi di mulut,
Namun persiapan sekresi enzim pankreas dan empedu sudah dimulai melalui stimulasi saraf parasimpatis atau nervus vagus sejak fase simfalik pencernaan, yaitu saat kita melihat atau mencium makanan. Yang kedua, sekresi. Ini merupakan prinsip dominan dari ketiga organ ini. Hati menyekresikan empedu secara terus-menerus. Kantung empedu menyekresikannya secara bolus saat distimulus CCK. Pankreas menyekresikan enzim dan bikarbonat ke dalam saluran cerna. Selanjutnya digesti. Kantung empedu bertanggung jawab atas digesti mekanis lipid melalui proses emulsifikasi. Pankreas adalah aktor utama dalam digesti kimiawi dengan menyediakan enzim untuk memecah seluruh makronutrien, karbohidrat, protein, dan lipid menjadi unit monomer penyusunnya. Yang keempat ada absorpsi. Meskipun penyerapan mayoritas terjadi di usus halus, hati memiliki peranan esensial pasca absorpsi dengan menerima seluruh darah vena dari usus untuk ditransformasikan atau disimpan sebelum nutrisi tersebut disirkulasi ke sel-sel tubuh lain. Yang terakhir ada eliminasi atau ekskresi. Hati berperan dalam proses eliminasi dengan mengekskresikan produk limbah, terutama bilirubin, hasil pemecahan eritrosit, ke dalam cairan empedu. Bilirubin ini kemudian masuk ke usus besar, diubah oleh bakteri menjadi sterkobilin, yang memberikan pigmen warna coklat pada feses saat dieliminasi dari tubuh kita. Itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi, peranan dalam perjalanan nutrisi, dan integrasi prinsip pencernaan dari ketiga organ yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu hati atau hepar, empedu, dan pankreas. Sebagai kesimpulan, hati menjalankan fungsi metabolisme pasca absorpsi yang masif, mulai dari sintesis protein plasma, penyimpanan energi dalam bentuk glikogen, hingga detoksifikasi zat sisa. Kantung empedu berperan krusial dalam penyimpanan dan memekatkan cairan empedu untuk memastikan proses emulsifikasi lipid berjalan efektif. Sementara itu, pankreas menyediakan seluruh perangkat enzim yang diperlukan untuk memecah makronutrien, serta menyediakan ion bikarbonat untuk menjaga homeostasis pH di dalam duodenum. Demikian penjelasan terkait ketiga organ, yaitu hati, pankreas, dan empedu. Saya sampaikan mengenai anatomi dan fisiologi beserta peranannya dalam perjalanan nutrisi dan prinsip sistem pencernaan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.